Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Herdiana dengan NPM 42242100048. Di sini saya ingin menjelaskan soal-soal kalkulus yang soal kedua video. Yang pertama itu diketahui persamaan diferensial homogen Y aksen min 3Y aksen dikurang 10Y sama dengan 0. Nah, yang pertama, persamaan karakteristiknya itu adalah R kuadrat diambil 3R diambil 10 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan atau gunakan rumus kuadrat menjadi R sama dengan 3 plus min akar min 3 kuadrat min 4 min 10 per 2 dalam kurung 1. Nah, terus kita turunkan lagi menjadi 3 plus min akar 9 plus 40 per 2. Kita turunkan lagi 3 plus min akar 4Y per 2. Dan kita turunkan lagi 3 plus min 7 per 2. Maka diperoleh R1 itu adalah sebanyak 5 dan R2 sama dengan min 2. Nah, karena kita menuliskan solusi umum dari persamaan diferensial, karena R1 dan R2 real dan berbeda, maka solusi umumnya itu YX sama dengan C1E R1X plus C2E R2X. Terus turunkan menjadi YX sama dengan C1E R5X plus C2E min 2X. Nah, kita verifikasi bahwa solusi memenuhi persamaan awal. Untuk turunan pertama itu Y aksen sama dengan 5 C1E5X min 2 C2E min 2X pangkat min 2X. Dan untuk turunan kedua itu Y aksen sama dengan 25 C1E pangkat 5X plus 4 C2E pangkat min 2X. Nah, kita substitusikan ke persamaan awal, yaitu Y aksen min 3Y aksen min 10Y sama dengan 25 C1E pangkat 5X plus 4 C2E min 2X min 3 terus 5 C1E pangkat 5X min 2 C2E min 2X terus min 10 C1E 5 pangkat 5X plus C3E pangkat min 3. Nah, lalu kita sederhanakan menjadi 25 min 15 min 10 menjadi C1 min 10 terus C1E pangkat 5X plus 4 plus 6 min 10 C2E pangkat min 2X. Nah, diperoleh 0 C1E pangkat 5X plus 0 C2E pangkat min 2X sama dengan 0. Nah, di sini terbukti bahwa solusi memenuhi persamaan diferensial. Halo teman-teman, oke, kita lanjut ke soal kedua. Di sini soal kedua itu diketahui persamaan diferensial Y aksen min 6Y aksen plus 9Y sama dengan 0. Nah, kita jawab untuk persamaan diferensial homogen
itu kan tadi ini ya, ini kan diferensial homogen. Lalu kita untuk mencari persamaan karakteristiknya itu R kuadrat min 6R plus 9 sama dengan 0, terus R min 3 kuadrat sama dengan 0, maka akar ganda R sama dengan 3 itu multiplikitas 2. Nah, lalu untuk mencari solusi umum untuk akar real kembar R sama dengan 3, itu solusi umum. Untuk solusi umum, nah itu kita didapat YX sama dengan C1 plus C2X E pangkat 3X. Nah, kita tentukan solusi dengan kondisi awal tadi, Y 0 sama dengan 2 dan Y aksen 0 sama dengan 5. Nah, kita bisa melanjutkan angka pertama itu Y 0 sama dengan C1 plus C2 kali 0 dalam tutup kurung E0 sama dengan C1 sama dengan 2. Jadi C1 nya itu adalah 2. Nah, untuk turunan umum itu YX sama dengan C1 plus C2X E pangkat 2X. Terus turunkan lagi menjadi Y aksen X sama dengan dalam kurung C2 plus 3 dalam kurung lagi C1 plus C2X tutup kurung E pangkat 3X. Nah, sama dengan dalam kurung C2 plus 3C1 plus 3C2X tutup kurung E pangkat 2X. Nah, ambil X sama dengan 0, maka menjadi Y aksen 0 sama dengan Y2 plus 3C1 sama dengan 5. Maka untuk C1 sama dengan 2 nya itu menjadi C2 plus 3 kali 2 sama dengan 5. Lalu C2 sama dengan 6 sama dengan 5. Lalu C2 sama dengan min 1. Jadi konstanta C1 itu adalah 2 dan konstanta C2 itu adalah min 1. Nah, untuk solusi khususnya itu di sini ada YX sama dengan 2 dalam kurung 2 min X tutup kurung E pangkat 3X. Nah, lalu kita verifikasi dari nilai tersebut. Dan untuk pertama itu hitung turunan untuk diverifikasi. Nah, kita mempunyai turunan untuk diverifikasi itu Y aksen sama dengan 5 min 3X E pangkat 3X. Dan yang kedua itu Y aksen sama dengan 12 min YX min 9X E pangkat 3X. Nah, lalu kita substitusikan menjadi Y aksen min 6Y aksen plus 9Y sama dengan 12 min 9X min 6 dalam kurung 5 min 3X plus 9 dalam kurung 2 min X tutup kurung E pangkat 3X sama dengan 0. Nah, jadi ini adalah terpenuhi. Oke, halo teman-teman. Kita lanjut ke soal ketiga ya. Untuk soal ketiga itu persamaan diferensial orde 3. Di sini diketahui Y aksen min 4Y aksen plus 4Y aksen sama dengan 0.
Ini Y aksen ya. Y tiga aksen nih. Untuk menentukan bentuk persamaan karakteristik dan akarnya, yang pertama itu untuk persamaan diferensial linear homogen orde 3 itu ini Y aksen min 4Y aksen plus 4Y aksen sama dengan 0. Nah, terus untuk persamaan karakteristiknya adalah R pangkat 3 min 4R kuadrat plus 4R sama dengan 0. Terus kita faktorkan R menjadi R dalam kurung R kuadrat min 4R plus 4 sama dengan 0. Selanjutnya faktorkan kuadrat menjadi R dalam kurung R min 2 kuadrat sama dengan 0. Nah, jadi akar-akarnya itu adalah R1 sama dengan 0, R2 sama dengan 2, dan R3 sama dengan 2. Lalu artinya ada satu akar real tunggal R yaitu sama dengan 0. Dan satu akar real kembar R yaitu 2 atau R2 dan R3. Nah, selanjutnya itu kita menuliskan solusi umum. Untuk kombinasi akar seperti satu akar tunggal plus satu akar kembar, bentuk solusi umumnya itu yaitu YX sama dengan C1 E pangkat R1X plus dalam kurung C2 plus C3X E pangkat R2X. Masukkan nilai akarnya itu R1 sama dengan 0, R2 sama dengan 2. Nah, karena E0X itu sama dengan 1, maka EX sama dengan C1 plus C2 plus dalam kurung C2 plus C3X E pangkat 2X. Terus kita turunkan lagi menjadi YX sama dengan C1 plus C2E pangkat 2X plus C3X E pangkat 2X. Nah, lanjut kita menentukan solusi tersebut dengan linear. Untuk kombinasi akar seperti untuk solusi dasar yang menyusun fungsi umum adalah ini Y1X terus Y2X, Y3X, dan ini ya. Terus untuk mengetahui apakah ketiganya bebas linear, kita bisa gunakan konsep determinan Wronskian, yaitu W dalam kurung Y1, Y2, dan Y3. Kita bisa buat di kayak gini kan, Y1, Y2, Y3, terus diturunkan menjadi Y aksen 1, Y aksen 2, Y aksen 3, terus Y aksen 1, Y aksen 2, Y aksen 3. Nah, terus hitung turunan-turunannya. Di sini ada fungsi Y1 sama dengan 1, itu turunan 1, Y aksen 1 sama dengan 0, terus turunan 2, Y aksen 1 sama dengan 0, terus Y2 sama dengan E pangkat 2X, turunan 1, Y aksen 2 sama dengan 2E pangkat 2X, terus turunan 2, Y aksen 2 sama dengan YE 2X, dan seterusnya. Terus setelah itu kita masukkan ke matriks
Wronskian, yaitu sama seperti ini, W sama dengan 1 0 0, terus di sininya E pangkat 2x, E pangkat 2x, dan seterusnya. Lalu faktorkan E pangkat 2x dari kolom 2 dan 3 masing-masing 2 kali, total menjadi E pangkat 6x, dan mendapatkan hasilnya seperti ini. Jadi ini tuh difaktorkan dari kolom 2 dan 3. Nah, habis itu kita hitung determinannya, karena baris pertama mempunyai satu kolom di kolom pertama dan 2 0 di bawahnya. Cukup kita kalikan mirror dan basis pertama kolom pertama, menjadi W sama dengan E pangkat 6x, terus 2 1 plus 2x, terus di bawahnya 4, jadi 4 plus 4x. Nah, terus kita turunkan atau sederhanakan menjadi E pangkat 6x, terus 2 dalam kurung 4 plus 4x min 4, 1 plus 2x. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi E pangkat 6x, 8 plus 8x min 4 plus 8x, dan kita turunkan lagi menjadi E pangkat 6x dalam kurung 4, dan kita mendapatkan W-nya itu sama dengan 4E pangkat 6x. Karena W itu tidak sama dengan 0 untuk semua X, maka ketiga solusi dasar tersebut yaitu bebas linear. Halo teman-teman, oke, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal keempat. Di sini soalnya persamaan non homogen dan prinsip superposisi. Diketahui Y aksen min 3Y aksen plus 2Y sama dengan 4E pangkat X plus X. Oke, lanjut. Yang A itu untuk yang pertama itu kita mencari solusi umum dari persamaan homogen terkait. Kita ambil bagian homogen, yaitu Y aksen min 2Y aksen plus 2Y sama dengan 0. Lalu kita bentuk persamaan karakteristiknya itu R kuadrat min 3R plus 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi R min 1 kali R min 2 sama dengan 0. Maka diperoleh akar itu R1 sama dengan 1 dan R2 sama dengan 2. Nah, untuk solusi umum homogennya itu YH sama dengan C1E kuadrat Y pangkat X plus C2E pangkat 2X. Nah, untuk solusi partikular untuk masing-masing bagian ruas kanan itu terdiri dari dua suku terpisah. Untuk suku pertama itu untuk terpisah itu di sini ada 4E pangkat X dan X, YP sama dengan YP1 plus YP2. Nah, untuk suku pertama itu sama dengan 4X. Ruas kanannya itu 4E pangkat X. Dugaan awal itu YP1 sama dengan A X E pangkat X. Karena
karena S sudah muncul di solusi homogen, R-1 adalah akar karakteristik, maka kita kalikan bentuk dugaan dengan X yang tadi ini, dugaan awal, lalu kita turunkan menjadi ini Y aksen P1, Y aksen P1, dan ini adalah hasilnya. Lalu kita substitusikan ke persamaan utama, yaitu Y aksen min 3Y aksen plus 2Y sama dengan 4E pangkat X. Kita masukkan YP1 nya itu akan menjadi A dalam kurung 2 plus X E pangkat X min 3A 1 plus X E pangkat X plus 2A X E pangkat X sama dengan 4EX. Lalu kita sederhanakan lagi dan kita menemukan min 4X E pangkat X. Nah, jadi YP1 nya itu ini kan dari sini ya, dari substitusikan lalu kita sederhanakan dan hasilnya ini. Setelah itu kita untuk suku keduanya itu ruas kanannya itu kan X, yaitu fungsi polinomial derajat 1, karena ruas kanan bukan bentuk eksponensial yang sama dengan solusi homogen, kita ambil dugaan polinomial untuk derajat 1, yaitu YP2 sama dengan AX plus B. Terus kita turunkan menjadi Y aksen P2 sama dengan A. Lalu kita substitusikan ke LHS Y aksen min 3Y aksen plus 2Y. Nah, ini akan mendapatkan 0 min 3A plus 2 AX plus B sama dengan X, 2A X plus min 3A plus 2B sama dengan X. Nah, kita samakan koefisiennya menjadi A2 sama dengan 1, terus A sama dengan setengah, 1/2. Lalu min 3A plus 2B sama dengan 0, lanjut min 3/2 plus 2B sama dengan 0, lanjut B sama dengan 3/4. Jadi YP2 itu sama dengan setengah kali plus 3/4. Nah, kita lanjut gunakan prinsip superposisi. Untuk solusi umumnya itu Y sama dengan YH plus YP sama dengan C1E pangkat X plus C2E pangkat 2X plus min 4X E pangkat X plus setengah kali plus 3/4. Atau untuk biar rapi sih kita jadikan YX plus C1 E pangkat X plus C2E pangkat 2X min 4EX pangkat X min 4X E pangkat X plus setengah X plus 3/4. Itu untuk biar rapi. Jadi hasil akhirnya itu ini. Mungkin sekian dari video saya. Bila ada salah kata, minta maaf dan terima kasih.